Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas KD 3.1, yaitu menerapkan teknik penyambungan logam menggunakan skrup, baut, dan mur. Dan KD 3.2 yaitu menerapkan teknik penyambungan logam menggunakan keling. Kelompok 9 kami beranggotakan saya Muhammad Riza Matafani, absen 18. Tasya Alia Rifa, absen 8. Arif Aji Maulana, absen 6. Penyambungan logam menggunakan baut, mur, dan skrup. Mur baut. Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut, umumnya bentuk kepala segi 6, dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar lepas kembali. Metode skrup atau screw. Jenis-jenis skrup. 1. Self-tapping screw. Skrup jenis ini terbuat dari baja keras, didesain untuk menyambung bahan logam. 2. Screw nails. Konstruksi skrup jenis ini menyerupai paku yang bagian batangnya dibuatkan ulir spiral. Yang ketiga, steel hammer driven screw. Proses pemasangan skrup jenis ini adalah dengan cara membuat lubang panduan menggunakan bor atau penitik. Kemudian skrup dipasangkan dengan cara dipukul menggunakan palu. 4. Set screw atau machine screw. Set screw hampir sama dengan baut, yakni bagian batangnya berbentuk silindris dan berulir. Metode baut. Jenis-jenis baut. 1. Carriage bolt atau juga disebut plow bolts, banyak digunakan pada kayu. 2. Flange bolts. Flange bolt merupakan jenis baut yang pada bagian bawahnya kepala bautnya terdapat bubungan atau flange. Yang ketiga, hex bolt. Ciri umum dari hex bolt adalah pala baut berbentuk segi 6 atau heksagonal. Yang keempat ada leg bolts. Leg bolts merupakan baut dengan ujung baut berbentuk lancip menyerupai konstruksi skrup. 5. Solder bolts. Solder bolts merupakan baut yang pada umumnya digunakan pada sumbu putar. Jenis-jenis mur. 1. Mur segi 6 atau hexagonal nuts. 2. Mur segi 4 square nuts. 3. Mur dengan mahkota atau slot pengunci. 4. Mur pengunci. A. Serret flats. B. BY reversible lock nut. C. Keep key lock nuts. D. Nylon insert stop nut. E. Pulp nut regular type lock nut. F. Pulp nut acorn type lock nuts open. G. Pulp nut tension nuts. H. All nut wing type lock nuts. Lalu ada teknik penyambungan logam menggunakan keling. Sambungan dengan paku keling ini umumnya bersifat permanen dan sulit untuk melepaskannya, karena pada bagian ujung pangkalnya lebih besar daripada batang paku kelingnya. Oleh karena itu, pengelingan banyak dipakai pada bangunan-bangunan bergerak atau bergetar. Keuntungan menggunakan paku keling yaitu tidak ada perubahan struktur dari logam disambung. Oleh karena itu, banyak dipakai pada pembebanan dinamis. Kelemahannya yaitu ada pekerjaan mula berupa pengobaran lubang paku kelingnya, dan kemungkinan terjadi karat di sekeliling lubang tadi selama paku keling dipasang. Penggunaan paku keling. Yang pertama, sambungan kuat dan rapat. Biasanya ada pada konstruksi boiler, contohnya boiler, tangki, dan pipa-pipa tekanan tinggi. Yang kedua, sambungan kuat. Contohnya pada konstruksi baja, yaitu bangunan, jembatan, dan kren. Yang ketiga, ada sambungan rapat pada tabung dan tangki. Contohnya tabung pendek, cerobong, pipa-pipa tekanan. Yang keempat adalah sambungan pengikat, yaitu untuk penutup chassis. Misalnya digunakan di pesawat terbang atau kapal. Bisa dilihat di sini cara pengelingan. Step pertama,
step kedua, dan step ketiga. Lalu bisa menggunakan tembakan rivet. Hasil jadinya akan jadi seperti itu. Lalu ada metode rivet. Macam sambungan rivet. Pertama, sambungan tumpang. Pelat disambung dengan posisi sambungan tumpang tindih. Rivet dipasangkan sepanjang titik tengah kampus sambungan. Lalu ada sambungan ujung. Ujung-ujung pelat yang akan disambung disatukan. Kemudian di sisi belakang sambungan ditambahkan pelat pengikat. Jenis-jenis rivet. 1. Solid rivets atau paku keling. Pada pelat logam yang tipis, paku keling biasanya digunakan dalam keadaan dingin. Namun pada pelat logam yang lebih tebal, paku keling dipanaskan untuk meningkatkan kekuatan sambungan yang dihasilkan. Yang kedua, bifurcated rivets merupakan jenis rivet yang konstruksinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ujung, kepala dan batang, dan bagian akhir, yaitu pengunci. Yang ketiga ada blind atau pop rivets, merupakan jenis rivet yang tetap dapat digunakan meskipun benda kerja hanya dapat dijangkau dari satu sisi saja. Jenis-jenis solid rivets atau paku keling. 1. Snap rivets. Kepala berbentuk bundar digunakan pada sambungan yang membutuhkan kekuatan tinggi. 2. Pen rivets. Serupa dengan snap rivets dapat digunakan pada sambungan yang menuntut kekuatan tinggi. 3. Mushroom rivets. Kepala berbentuk jamur digunakan pada lembaran plat logam tipis. 4. Flathead rivets. Kepala berbentuk rata digunakan untuk menyambung batang yang rata. Dapat pula digunakan untuk menyambung bagian sudut pada lembaran plat tipis. 5. Digunakan pada sambungan 5. Countersunk head rivets digunakan pada sambungan yang menuntut permukaan hasil sambungan rata. Jenis blind atau pop rivets merupakan metode penyambungan yang sangat menguntungkan, digunakan pada pekerjaan pembuatan bodi maupun pada pekerjaan perbaikan bodi mobil. Kebanyakan panel bodi hanya dapat dijangkau dari satu sisi saja, sehingga tidak memungkinkan dikerjakan dengan metode kelingan konvensional. Alat-alat pemasang blind rivets. Tang rivet manual, masang rivet pneumatik, pemasangan rivet hidrolik. Yang terakhir ada prosedur pengelingan. 1. Sebelum memasang paku keling, pelat yang akan disambung dengan kelingan harus dijepit kuat-kuat dengan cara diklem. 2. Pada pengelingan dengan pemanasan, lakukan pada temperatur tempat. Proses penyambungan harus selesai sebelum temperatur paku keling mulai menurun kembali. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.